berhenti terus teriak, "Tar Bang, ada rombongan jenazah mau lewat loh." Nah ngeliat spot itu kagak ada apa-apa, sepi. Ada nini mau nyebrang gitu kan. Nini. Saya ngeliatnya ular lewat nyebrang. Nah, saya cerita sama tukang kopi. Apa kata tukang kopi? "Ya Allah Bang, selamat Bang," katanya. Wah, kata tukang kopinya. Oke, halo sahabat Huru Hara, saya Fani Christian, ketemu lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru hara. Nah, narasumber kita kali ini spesial nih. Beliau akan menceritakan kisah huru haranya selama bekerja sebagai supir ambulan. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya yang ada di samping kita ini. Halo, selamat malam Om. Dengan Om siapa? Ya, Budi. Dengan Om Budi. Ya, oke, sebelum tenarnya Gembur panggilannya. Oke. Oke nih, makasih nih Om udah mau sharing-sharing cerita di sahabat Huru Hara nih. Ya. Oke, nah sekarang Om Budi itu dengan mau bercerita tentang pengantaran jenazah. Ya. Selama Om bekerja jadi supir ambulan ya. Oke, nah sahabat Huru Hara, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Ya, gini Bang Pandi. Jadi separuh hidup saya kan di ambulan. Ya baik nganter orang sakit, antar jemput rumah sakit, yang sehat aja kita jemput, apalagi yang sakit gitu kan. Juga nganter jenazah. Jadi yang saya ceritakan ini adalah perjalanan saya ke Jawa Barat. Nah, kalau sebagaimana tugas ambulan kan, supir ambulan kan standby 24 jam. Iya, betul. Jadi waktu itu sekitar maghrib atau isya gitu, saya udah pulang kerja. Jadi waktu itu saya masih ambulan freelance. Jadi belum tergabung dengan ambulan yang sekarang secara karyawan gitu. Nah itu jam 7 itu ada datang orang ke rumah minta tolong. Jadi katanya, "Emang Mas Budi bawa ambulan?" "Iya," gitu. "Tapi kalau jauh nggak bisa karena saya besok kerja." Waktu saya masih kerja formal. Nah itu minta tolong bawa jenazah. Gitu. "Dari mana?" Gitu kan. Saya bilang dari rumah sakit Cengkareng. Ya udah gitu. Nah itu ternyata jenazah ini emang bukan orang gede, ternyata masih bayi merah. Masih bayi merah gitu. Saya bilang ya udah pulang kemana, saya bilang gitu. Cuman kalau terlalu jauh saya nggak bisa. Gitu kan. Enggak ke ini Pak, ke Kulon, ke Jawa Barat. Oh ya udah gitu. Setelah saya hitung estimasi, ternyata saya masih bisa pulang ke Jakarta sebelum saya masuk kerja. Dengan resiko berarti saya semalaman nggak tidur, terus besoknya kerja. Iya, jadi langsung ini. Tapi tidak apa-apa, emang karena sudah jadi niat saya itu untuk menolong orang. Iya. Nah, menolong orang ini kan bisa orang sehat, orang sakit, orang hidup, ya. Bisa juga orang meninggal. Nah, jadi kalau orang meninggal itu kan juga harus disegerakan. Nah itu setelah itu saya ke rumah sakit. Ya. Nah dari rumah sakit itu ternyata nggak cuma bapak ibunya, ada saudara. Jadi satu ambulan tuh udah kayak orang besan lah, kayak orang besan, ramai banget ya bilang gitu. Nah itu ke daerah sana, ya oke, saya tidak pernah bilang materi, karena Pak biayanya berapa? Ya udah yang penting sampai dulu. Nanti kalau mau ngisi bensin silakan isi, mau isi tol silakan isi tol. Kalau nggak ada saya punya e-tol. Gitu. Nah di dalam perjalanan ya alhamdulillah tidak apa-apa gitu kan, karena ya baik-baik aja gitu kan, karena ya ngobrol seperti biasa gitu. Kenapa bisa ini, jadi meninggal bukan karena keguguran, tapi emang begitu dia bayinya lahir, janin lahir udah meninggal. Berarti asumsi saya meninggal itu di dalam kandungan.
Nah itu kan. Berarti kalau sepengalaman saya kalau bawa bayi masih seger itu ya banyak yang ikut. Gitu Iya. kan. Tanda kutip kan ya. Betul. Nah jadi kita jalan masuk. Ya dari jalan provinsi itu ke daerah kampungnya itu sekitar 2 jam. Wah, lumayan juga ya. 2 jam. Sekitar 60 kilo mungkin ya. Ya, itu 2 jam dari lampu jalan terakhir, Kang. Jadi sepanjang jalan itu setelah lampu jalanan terakhir, lampu jalan raya itu udah gelap gulita, tidak apa-apa. Bahkan sampai rumah itu aja kayaknya kita jalan sendirian, nggak ada temennya. Dari pertama masuk itu. Iya, itu. Nah, jadi ya kita ya senang-senang aja ya. Saya pikir nanti pulangnya sendiri. Iya, betul. Tapi udah biasa. Gitu kan. Sampai rumah itu ya seperti biasa, namanya anak pertama meninggal, ya ibunya yang shock pingsan gitu kan. Ya tapi ya udah ditangani keluarganya gitu kan. Sampai sana itu jam 1-an lah sampai rumahnya gitu. Dari rumahnya ke jalan itu ya nggak lama sih, sekitar 10 menitan lah. 10 menitan gitu ke rumahnya, ke rumah duka itu. Itu juga udah banyak orang. Itu karena ya istilahnya orang punya nama juga lah. Gitu kan. Nah awalnya saja biasa-biasa, kalau kita nganter orang meninggal kan nggak langsung pulang. Iya, betul. Ya kita ngargain dulu, ngomong-ngomong dulu, basa-basi, kita juga istirahat dulu gitu kan. Istirahat. Ya awalnya keluar makanan mie instan. Ya udah saya makan, ngobrol lagi, ngerokok sebatang 2 bat. Ini merokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Jadi gini, awalnya saya biasa aja, seperti mereka menjamu tamu. Menjamu tamu berarti ya dalam artian mereka merasa tertolong, ya betul. Memberikan layanan yang terbaik. Gitu kan. Setelah makan mie instan, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Nah mereka seperti ngeliat gelagat saya kok mau pulang gitu kan. Keluar lagi tuh goreng ayam. Ya ayam lah, makan rame-rame, nggak saya sendiri. Mereka makan juga gitu rame-rame. Nah saya makan lagi. Nah setelah itu ayam ngobrol-ngobrol lagi ya sebatang 2 batang ya sekitar ada setengah jam lah ngomong itu. Nah dia ngeliat gelagat lagi, saya mau pamit gitu. Ntar dulu bang, lagi masak ikan, bakar ikan katanya. Bu saya harus pulang gitu kan. Pak saya harus pulang karena saya jam 8 harus kerja. Jadi saya juga harus kerja gitu kan. Enggak, ntar dulu pak, ntar pulangnya habis subuh aja, pokoknya bapak mau apa sih kita turutin pak. Minta apa kita tuh. Nah di situ saya udah mulai tanda tanya. Ini ada apa gitu kan. Nah tapi tetap ikan bakarnya keluar juga. Pokoknya hari itu dijamu aja bro, gitu. Pokoknya kayak raja lah gitu. Rajanya orang mati. Begitu saya tapi saya juga berterima kasih sekali sama keluarga adik bayi. Terima kasih kalau ingat saya, doanya aja supaya sehat ya. Jadi tapi jangan lupa nonton Huru-Hara Horor. Nah dari situ saya udah nggak bisa nahan lagi karena saya berpikiran saya harus kerja. Iya, karena kejar waktu karena mata pagi, pencarian saya kerja itu. Ya, supir ambulan itu hanya bukti saya untuk membantu orang. Gitu. Ya karena seperti selalu saya bilang bahwa orang mati itu yang diingat cuman kebaikannya doang. Betul. Jadi agama apapun, negara manapun, suku apapun, orang mati ya kebaikannya doang. Makanya saya selalu punya filosofi, kalau niat berbuat baik ya berbuat baik aja, nggak usah mikir ntar dulu, jangan. Betul. Nah dari situ setelah ikan bakar keluar saya makan, saya udah makan. Waktu itu gorengan apa ya, nila apa mas ya yang ikan mas kayaknya. Ikan mas tuh banyak tuh terus di kriungan gitu kan modelnya. Nah akhirnya saya makan udah nggak ini kan, saya nggak mau harus pulang bu gitu kan. Karena saya kerja. Nah, kalau saya nggak kerja nanti dipecat bagaimana, saya gitu. Jadi dengan alasan seperti itu mereka akhirnya mau nggak mau kan.
Tapi sebelum saya pulang itu ada bapak-bapak atau aki-aki gitu Kang, itu mencegah saya, jangan pulang dulu nak gitu kan. Enggak Ki, saya harus pulang gitu kan. Kalau udah pulang ya wes lah gitu. Kalau ya saya orang Jawa ya, ya wes lah enggak ya. Tapi ngomong Sunda dia, ya sedikit-sedikit saya ngerti Sunda gitu kan. Ya udah kayak saya pulang gitu. Ya wes hati-hati gitu kan. Ya saya turun kan rumahnya atas gitu Bang. Ya model-model pegunungan gitulah gitu kan. Jadi saya turun jalan raya, belok kiri, itu nggak lama belum mau pergi aja udah datang aki-aki bawa motor. Saya dari awal tuh udah mikir tuh orang beneran. Maksudnya dalam artian mungkin disuruh kakek tadi gitu kan. Disusulin mungkin gitu ya. Akhirnya nanya bahasa Indonesianya itu mau kemana Bang gitu kan. Saya bilang badai Kepayun Ki gitu, karena dia udah tua. Ya udah saya ikut gitu. Jadi bilangnya orang ngiring apa gitu. Iya betul. Ya, kalau di Sunda kayak gitulah seingat saya. Ya udah orang ngiring Kang gitu Bang gitu. Ya udah ayo Ki bareng gitu. Nah saya kenapa kalau dia ngikut kok pikiran saya nih, logika saya, dia mau ngikut sekalian disenterin gitu kan. Ya disenterin gitu. Berarti di belakang saya dong. Ikut. Nah saya kok anehnya dia maunya di depan. Enggak, saya depan aja Bang biar kelihatan jalanan. Masuk akal. Iya betul. Udah. Tapi masalahnya bukan ngikutnya, tapi jalannya itu pelan banget gitu loh. Nah saya kan ya mau nggak mungkin nabrak dia. Iya betul. Ya kan nggak nabrak dia. Akhirnya pelan-pelan aja saya udah ngikut aja. Nah dalam perjalanan ya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun gitu. Ya karena nggak bareng satu mobil kan ya. Betul. Karena emang dia pakai motor kan. Ya saya diem aja kan pelan. Saya gigi 2 terus nggak bisa nggak naik gigi 3 pelan ya nggak. Ya yang lihat speedo aja nggak lebih dari 30, nggak lebih dari 20. Saya bilang kata saya sampai depan jam berapa? Lama banget gitu. Padahal dengan kecepatan 40-50 aja itu 2 jam. Iya. Apalagi ini yang 30. Itu dorong orang jalan bilangnya. Makanya. Nah ada suatu ketika, jadi dia tak tahu berhenti. Ya saya kan itu kan jalanan cuma satu mobil kan. Iya. Kalaupun ada 2 mobil itu satu minggir berhenti. Oke, ngalah berarti emang satu mobil ya, gitu jalannya. Yang satu minggir berhentilah gitu loh. Karena hanya untuk satu mobil. Gitu. Kalau ada lawan mobil, ya salah satu harus ngalah. Ya dia tak tahu berhenti terus teriak, "Tar Bang, ada rombongan jenazah mau lewat loh." Lah kok jam, kalau nggak salah, waduh, tar dulu ya. Agak merinding ya. Kalau inget ya jujur aja itu salah satu pengalaman di ambulan yang agak seru menurut saya ya. Kalau orang-orang lain mistis ya saya terserah orang-orang lah. Iya. Tapi agak seru juga gitu karena banyak manfaat yang saya ambil hikmah dari situ. Dia bilang ada rombongan jenazah mau lewat. Nah, pikir saya dengan pengalaman saya ada orang makamin itu malam-malam juga Kang. Jadi saat itu meninggal, saat itu dikuburin banyak. Nah, memang benar ada orang jalan kaki bawa kerandanya kalau bambu kalau nggak salah, bambu gitu. Jadi dibikinin sekali pakai gitu. Iya, jadi banyak rombongan banyak banget. Ya ada sekitar 30-40 orang lah kayak satu kampung gitu. Ngiring banyak berhenti, lama juga ada 5 menitan saya berhenti. Sampai habis. Nah, akhirnya jalan ya biasa sopir kan refleks ya. Iya. Pasti lihat belakang, Nah, lihat spion itu kagak ada apa-apa, sepi. Ya, tadi padahal pas bawa jenazah itu mereka bawa itu apa? Obor. Kanan rengeng jalan kan pakai obor gitu loh. Gak ada yang bawa motor, jalan kaki semua. Dan normal orang semua, Pak. Dan banyak juga kan? Banyak juga. Ya, tapi saya kan punya pemikiran ada beberapa daerah itu kan kalau ngubur kan saat itu juga. Iya, betul. Ya istilahnya sesuai adat istiadat lah gitu ya. Itu. Ya dan itu pun juga bukan zaman Covid. Iya. Bukan zaman Covid gitu loh. Nah, itu yang pertama, ya udahlah saya begitu aja ya. Cuman saya batin aja gitu kan. Ya. Udah lama terus kakinya nggak jalan-jalan gitu kan. Ki, udah belum? Oh iya gitu. Ya jalan lagi. Jalan sepanjang jalan udah
Terus kayaknya kita jalan itu berdua itu kayak apa ya? Kanan kiri hutan, ya kan? Di tengah jalan itu cuma motor 2, motor 1 sama saya. Gitu. Saya sendiri waktu itu. Nah itu nggak lama gitu kan, jalan berhenti lagi. Saya bilang, "Ntar bang, ada ini mau nyebrang," gitu kan. Ini. Lah dia berhenti, ya saya kan berhenti juga, gitu kan. Tunggu agak lama gitu kan. Terus saya ngelihatnya ular lewat nyebrang, ular ya nggak panjang lah, paling sekitar 2 meteran lah. Ular nyebrang doang, gitu kan. Dan saya kan masih nunggu ular nyebrang, saya diemin aja kan. Iya betul. Terus aki-aki itu bilang, saya pun juga belum tahu namanya siapa, nggak tahu juga, karena tidak pernah saya salaman dengan dia. Tidak pernah interaksi secara fisik. Dia bilang, "Udah bang, ayo jalan lah. Ini mana? Lah tadi udah nyebrang loh." Waduh, saya bilang. Nah dari situ saya udah feeling nggak bener ini, saya bilang gitu kan. Jadi ya ya maaf ya kalau inget, jujur aja agak merasa beruntung saya. Pernah anjang sana daerah sana. Ya anjang sana daerah sana, bener, saya beruntung sekali. Itu bang, orang ininya udah lewat gitu kan. Oh, udah lewat gitu kan. Tadi perasaan ular gitu kan. Berarti yang sosok ular itu mungkin ya. Ternyata yang dia maksud dia nini itu, ternyata ular itu. Berarti itu ular perempuan. Gitu, mungkin ular perempuan gitu kan. Ya akhirnya udah bang, udah jalan, udah nyebrang gitu. Nah itu kan kedua ya. Ya dia jalan lagi. Jalan nama yes. Nah dari situ saya mulai nyetel musik karena agak bete juga gitu kan. Jadi itu perjalanan agak lama juga. Dari peristiwa kedua yang ular itu ke peristiwa selanjutnya itu agak lama juga. Ya sekitar ada 1 jam lebih lah gitu kan. Karena saya perjalanan, seingat saya itu sampai depan itu sekitar jam, di transnasional itu sekitar jam 4, 3 jaman. Lama juga ya. Lama juga, makanya saya bilang kayak dorong orang jalan kaki. Betul. Nah setelah ini itu lewat, jalan lagi, ayo bang jalan. Nah jalan lama, itu agak lama juga itu, lama juga. Nah, akhirnya terus dia berhenti itu ada gang jalan kecil gitu dari sebelah kiri. Tapi itu nggak tahu saya itu kampung apa bukan. Yang jelas ada mbak-mbak ya masih muda, jangan nanya cantik enggaknya ya. Iya. Baru mau nanya. Apalagi nanya janda itu yang jangan. Baru mau nanya. Jadi ada mbak-mbak itu berhenti di jalan. Lah, Aki itu nyamperin, Brad gitu. Terus ngomong apa saya nggak tahu ya, karena saya di mobil agak jauh juga sih gitu. Jadi saat saya center itu jelas banget itu perempuan. Nah nggak lama agak itu jalan ke depan saya dan ngomong, "Bang, si Teteh itu mau numpang." "Nah kemana Ki?" Saya bilang gitu. "Ke depan." Tapi ngomong Sunda. Ya, jadi ya nggak apa-apa kalau naik ambulan gitu. Iya, seadanya saya gitu. Ya udah bang, dia mau naik gitu. Saya turun, saya buka kaki itu lari motor, saya buka muter lewat depan, saya bukain pintu. Di depan atau di belakang? Di belakang. Oh, si perempuan itu duduk di belakang. Iya, di belakang. Ya kalau di sebelahnya kan biasanya buat istri saya. Oh iya. Kalau pulang kampung. Iya betul. Takutnya ada tanda tanya. Nah, jadi tanya itu bau siapa gitu. Makanya. Ya dia saya bukain, dia naik, "Teh seadanya teh" itu. Nah itu dia pun nggak jawab, cuman gini aja gitu. Ngangguk. Nah ya ngangguk doang. Dan mukanya juga saya bilang masih muda, saya bilang masih muda banget gitu. Dan saya berpikiran ini orang mau ke pasar. Kan emang jam segitu kan? Iya, jam-jam orang ke pasar. Gitu. Naik, saya tutup, saya jalan lagi. Gitu. Nah setelah itu jalan gitu. Nah itu Akaki itu bilang berhenti, udah nyampe lampu.
sampai lampu jalan raya yang saya bilang tadi yang terakhir masuk kampung hutan itu. Nah itu udah bang ya, saya balik. Nah sebelum itu saya nengok dulu ke belakang teteh itu, karena selama perjalanan dia ada terus. Nah ternyata saya nengok itu akeki itu masih ada, masih berdiri samping saya. Nah itu saya nengok ke teteh itu udah nggak ada lagi. Padahal saya tidak pernah merasa berhenti menurunkan dia. Gitu. Nah, itu untuk pakaiannya tuh pakai pakaian normal si teteh? Biasa, kayak ABG gitu. Pakai kaos, iya, mungkin warna. Enggak, dia kalau nggak salah bajunya itu ya zaman modern lah. Cuman pakai rok gitu aja, rok biasa. Ya, kalau apa ya, ya rok blues gitu. Iya. Terus pakai baju biasa aja. Cuman tidak bawa apa-apa, orang doang. Nggak bawa tentengan ke pasar, enggak. Nah dari situ saya nengok kok nggak ada gitu. Padahal saya tadi tidak pernah merasa berhenti di tempat apapun dan bukain pintu dia. Iya betul. Gitu dan kan. tahu-tahu udah nggak ada gitu. Iya. Nah kemana tuh si teteh? Nah dari situ saya udah dari kejadian ular tadi itu saya udah pikiran saya udah macam-macam. Nah terus begitu aki-aki itu pamit pulang. Ya kalau di depan itu kan lampu PJR jalan raya. Iya. Berarti kan terang. Kesananya gelap dong. Iya. Ya logikanya kalau aki-aki pulang pakai motor itu kan kelihatan. Mau kita nengok atau kita spion kelihatan. Iya betul. Nah ternyata begitu dia pamit, saya bilang makasih, lihat spion udah nggak ada. Gimana kalau untuk Pandi? Aki-aki itu pakaiannya normal juga om? Enggak, kalau aki-aki itu kalau setahu saya, seingat saya itu kayak orang mau ke sawah pakaiannya. Oh, oke. Ya Pakai topi ini mungkin ya? Enggak, dia pakai ikat. Pakai ikat. Kalau Sunda apa namanya ya, kayak ikat. Iya ikat. Baju topi Sunda itu. Terus bajunya kayak orang ke sawah. Kalau di Jawa itu apa ya, acinco, jadi kayak baju pendekar. Pangsi mungkin ya? Bukan pangsi sih, kayak baju jawara gitu loh. Baju jaruk gitu. Kalau pangsi kan kayaknya baju ya tanda kutip kan buat. Iya sih, kalau untuk pangsi mungkin ya buat sejenis itu mungkin ya. Ya gitu, jadi ya intinya bajunya itunya hitam, seingat saya, terus pakai ikat. Kalau ikatnya ingat banget warnanya putih saya. Oh untuk ikatnya. Ya, mengikat. Dan untuk motornya itu? Motornya nggak tahu. Pokoknya motornya itu udah, yang jelas motornya itu pakai peneleng, sejenis ya motor-motor dulu lah. Jadi motor-motor bebek zaman dulu mungkin zaman ya. dulu ya. Dan mereknya pun saya tidak perlihat karena malam. Iya betul sih om. Dan bukan selayaknya motor, dalam artian yang penting bisa jalan gitu iya, betul. aja. Karena orang dulu kan kalau ke sawah motor-motornya emang seperti itu. Yang penting bisa jalan gitu kan. Itu. Nah dari situ setelah lampu itu Aki kan balik kan. Saya bilang dari situ saya udah mulai gemeteran saya. Akhirnya saya lampu pertama, kedua ya 100 meter sebelum jalan raya lah. Itu saya berhenti ngopi. Nah, saya cerita sama tukang kopi. Apa kata tukang kopi? Ya Allah bang, selamat bang katanya. Wah, kata tukang kopinya. Dari situ udah sampai subuh saya. Bang udah berdiri aja bang. Bahaya di jalan bang, pikirannya lagi kalut. Nunggu terang mungkin. Iya nunggu habis subuh, terus saya sholat baru saya pulang. Ya kerja terlambat juga. Ada ceritanya di situ ya. Saya cerita gitu kan habis dari sana. Bang bener pak. Bang, iya. Ya, itu bilang, ya Allah bang selamat bang. Saya bilang emang kenapa? Saya gitu kan. Nah saya ceritain semua itu Kang. Dari kejadian dari rumah itu. Nah dia lihat, oh yang bulan tadi yang lewat, iya gitu kan. Oh itu Akang, iya. Saya nggak ngelihat mobilnya, cuma dengar ambulan doang, gitu kan. Saya waktu itu saya nggak pakai sirine, hanya lampu aja. Hanya lampu aja. Saya ngeliat ambulan ke dalam tadi gitu. Oh ternyata Akang.
biasanya Kang, kata tukang kopi itu, tukang warkop itu, Indomie itu, saya juga cuma ngopi aja nggak makan kan. Biasanya Kang kalau yang dari dalam pulangnya habis subuh. Oh iya Kang, tadi juga saya disuruh subuh. Sempat dicegah, dicegah juga gitu kan? Dicegah saya gitu kan, ceritain gitu bahwa semua ambulan yang kirim sini pasti subuh pulangnya. Terus dia bilang kemungkinan orang-orang situ nggak cerita, cerita apa gitu. Akhirnya dia cerita banyak kejadian yang saya alami sama. Iya. Gitu. Jadi dan saya pun kesekian orang yang selamat, alhamdulillah. Gitu, Kang. Nah itu dia cerita bahwa emang kata dia gini, jangankan abang yang orang luar gitu loh, orang sini aja lewat jam 12 malam nggak bakal ke dalam gitu. Jadi akhirnya menguatkan asumsi saya tadi itu kan, kejadian itu. Nah terus Kang berapa kali kejadian itu, saya bilang dia belum cerita gitu kan. Nah akhirnya saya ceritain ya sama kayak tadi Kang, urutannya sama gitu. Dia bilang, Kang tahu nggak siapa aki-aki itu gitu. Aki-aki itu orang yang sering nolong supir-supir ambulan. Jadi kalau kata orang-orang baik akan ditolong orang baik. Iya betul. Dan aki-aki itu sering nolong orang, nggak cuma ambulan aja kayak gitu. Nah terus yang 3 kejadian itu gimana kayak gitu? Kalau kejadiannya kata orang-orang Kang beda-beda. Jadi ceritanya udah beda-beda. Cuman Akang mungkin ceritanya kayak gitu. Iya. Tapi yang pasti Kang, tiap kejadian itu di kanan kirinya adalah kuburan. Waduh langsung lemes saya. Lemes banget, nggak bisa. Sempat saya diem lama gitu kan. Terus ya udah Kang gitu kan. Diceritain segala macamnya. Terus pas waktu itu dia ngasih air putih apa-apa gitu loh. Air putih udah minum dulu biar tenang gitu. Tapi yang jelas bukan air kemasan. Iya. Cuman air dituang aja terus minum gitu. Ntar pulangnya ntar aja ya, ntar habis sholat subuh di situ baru pulang. Nah dari situ ya udah saya tenang aja kan. Nah terus enggak ya lama sih waktu itu lama gitu terjadi. Saya pulang, alhamdulillah selamat sampai Jakarta. Nah waktu itu saya ada rute lagi ke daerah situ lagi tapi nggak ke situ. Berarti daerah yang sama, beda ini mungkin. Beda daerah tapi jalan raya terus. Gitu. Ya, waktu itu saya nanya kemana gitu kan. Waktu itu saya ada keneknya. Kemana gitu? Ke sini Pak. Ya udah ayo. Maksudnya kalau saya ke sana saya nggak mau. Iya gitu betul. Kan. Trauma gitu. Iya. Kan. Ya kata Kang huru hara gitu. Iya benar. Pasti di mana ada horor pasti ada huru hara gitu. Jadi akhirnya saya sempetin untuk mampir tukang kopi itu. Oke. Kenapa saya sempetin mampir? Saya nggak percaya itu orang bukan kopi itu. Dia kan penasaran dong. Iya betul. Karena sampai subuh dia masih ada. Nah itu akhirnya saya waktu itu mampir. Kebetulan arah baliknya malam. Iya. Ya, arah baliknya malam. Saya mampir, tanya Akang itu ada. Dan masih ingat saya, alhamdulillahnya. Ya, jadi buat Akang yang daerah itu yang sudah nolong saya, terima kasih. Ya, bisa semoga aja melihat saya. Jadi Akang yang baik, insya Allah rezekinya lancar. Amin. Jadi ternyata sampai sekarang beliau masih ada dan sehat. Jadi tidak jauh dari jalan raya ada tukang kopi, tukang warung, cuman dia tok kalau malam. Berarti nanti kalau huru hara horor ada jadwal ke sana, mungkin nanti kita bisa mampir juga itu, abang-abang kopi. boleh. Sekalian mungkin ada cerita yang mau dibagikan dari abang-abang kopinya nih. Iya. Oke. Jadi kayak gitu Kang. Jadi walaupun nanti saya pikir banyak cerita-cerita yang seperti itu, tapi menurut saya paling huru hara itu ya aja. Pas nganter si Dede ke sana. Jadi seolah-olah apa yang saya alami itu benar-benar real. Kejadian banget tuh. Walaupun banyak kejadian lain itu menurut saya hanya firasat saya. Kayak ngelihat
di keranda tadi yang tidur apa itu hanya firasat saya. Tapi walau alam ya ada enggak ya urusan Allah lah. Iya, betul. Begitu aja. Karena kadang-kadang ada juga orang-orang yang minta ditolong gitu. Betul Om. Dan tadi juga sebelum kita take video. Apa jangan-jangan dia belum pernah naik ambulan kali? Wah, kurang tahu tuh kalau misalkan itu Om. Jadi mungkin dia kaget juga mungkin gitu ya. Iya, itu. Biasanya dia naik keranda terus ada ambulan nebeng. Makanya. Terus hilang gitu. Dan tadi untuk sahabat Huru-Hara, Om Budi juga sebelum kita tag di belakang video ini juga sempat cerita kalau dari jalan raya masuk ke daerah situnya kan sempat ngelewatin 3 TPU ya Om ya, tempat pemakaman umum, dan setiap kejadian itu berarti melambangkan pas kejadian pertama itu TPU pertama mungkin kalau misalkan dari hari itu. Mungkin kita maaf boleh kesimpulan kayak gitu aja. Ya. Jadi setiap ada kejadian pas itu di titik TPU mungkin ya. Ya. Mungkin karena ada aki-aki mungkin ya, karena omnya juga baik, jadi mungkin ditolongnya juga ya, sama. Amin. Ya. Aki yang baik pula, dan tetap saya yang aneh itu si teteh itu ya kenapa hilang gitu ya? Justru itu ya saya sampai sekarang kenapa nggak minta nomor HP-nya? Iya gitu makanya ya. Gitu Om kan, aduh. Apalagi kan kalau Jawa Barat terkenal gitu kan kalau teteh-tetehnya tuh. Yang jadi masalah kenapa jam segitu keluar? Iya gitu sih. Loh. Jadi padahal nggak bawa apa-apa ya Om. Tapi kalau misalkan bawa keranjang satu mah, oh iya mau ke pasar dan nih. Pakaiannya gitu. juga pakaian masih ABG. Dan saya memastikan juga dia ada orang bener orang gitu. Si muda sahabat Huru-Hara. Apa saya tutup gitu dia keluar sendiri, saya makanya apa mungkin dia sakit hati mungkin karena tempatin di belakang mungkin gitu ya Om ya. Satu itu, keduanya apa nggak saya ajak ngobrol juga nggak tahu. Iya sih benar sih Om. Oke nih Om. Ini mungkin tim Huru-Hara udah menyediakan beberapa pertanyaan nih Om. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih kan banyak orang nih Om yang percaya kalau makhluk halus itu kan nggak ada kakinya nih Om. Nah, sempat nggak Om lihat kaki orang-orang yang antar jenazah itu? Kan pas Om lihat spion mereka langsung hilang gitu. Jadi gini, sempat enggak gitu sih Om. Jadi gini, kalau ini hanya pengalaman saya ya. Jadi dari semua kejadian itu yang orang ya. Iya. Jadi pas saya ngelihat itu benar-benar fisik orang. Emang benar-benar real gitu. Rombongan jenazah tadi ya orang jalan kaki. Tapi dia cuman nggak ada sendal semua. Saya yakin nggak pakai sendal. Jadi cuma tanpa beralas kaki mungkin ya, dan gitu dia ya, berjalan benar, jadi nggak tanpa alas kaki. Ya kita kan harus tahu bahwa ada termasuk daerah saya itu. Iya, betul. Kalau masuk ke makam kan nggak boleh pakai sendal. Betul. Nggak boleh. Iya. Dan saya rasa juga emang semua setuju di makam itu kan tempat suci. Iya, betul. Karena yang tidur situ disucikan semua. Iya. Jadi nggak boleh pakai sendal. Makanya buat teman-teman yang ke makam, hormati makam. Assalamualaikum ya kubur, jangan pakai sendal, kalau bisa punya wudhu. Gitu. Ya, jadi betul. Saya memastikan yang saya lihat itu adalah napak semua ya. Termasuk teteh naik mobil pun saya lihat naiknya. Kenapa? Saya takut kepleset jatuh apa. Iya betul. Walaupun saya tidak megang apa ini, nggak interaksi secara fisik gitu kan. Cuman ya heran tuh hilang aja gitu. Nah itu posisi si tetehnya hilang itu pas pemberhentian ketiga itu ya Om ya? Bukan pemberhentian. Jadi teteh saya ngerasa, jadi saya sampaikan tadi bahwa waktu itu kan si aki-aki itu mau pulang. Misalnya buat mau pulang, nganter. Jadi dia nganter pas sampai lampu penerangan pas udah ada penerangan pertama. Dari dalam. Kalau dari luar berarti lampu penerangan terakhir. Iya. Pas dia mau pulang, udah Bang ya sampai sini aja nganternya gitu kan. Nganternya gitu. Dia bilang nganternya. Padahal dari awal dia bilang mau ngikut. Iya betul. Ya kan? Iya. Nah, dari situ dia bilang mau nganter. Karena saya masih punya feeling, punya tanggung jawab nganter teteh tadi. Karena si teteh saya niatnya mau nanya, teteh mau turun di mana? Dan begitu saya tengok nggak ada. Berarti hilangnya pasti. Ya, jadi kemungkinan turunnya di situ. Ya. Tapi itu kuburan atau tidak saya tidak tahu, karena tukang kopi itu cerita pas dia naik itu kuburan. Ya, tukang kopi itu. Nah, teteh itu saya lihat nggak ada, akhirnya itu pamit. Udah, ya pas pamit ya nggak ada. Saya lihat spion nggak ada gitu. Ngeri itu. Ini teh kemana nih teh? Om Budi nyariin nih teh, aduh. Padahal saya baru mau minta nomor HP-nya. Iya. Siapa tahu, maksudnya Kang Pandi bilang saya malu. Iya.
tadinya kan gitu teh. Kan naiknya juga baik-baik kan gitu. Buat Teteh nanti kalau ketemu saya nggak apa-apa, di sekolah aja. Bener. Buat tetehnya nih. Ada lagi pertanyaan? Udah mungkin itu cukup dari tim kita. Mungkin terakhir nih Om, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Huru Hara nih yang nonton di rumah nih. Oh iya. Pesan apa nih? Pesan-pesan Mau nikah apa mau sunatan? Apa selagi Om jadi supir ambulan gitu Om. Jadi untuk teman-teman orang-orang baik ya, juga untuk Kang Pandi, Huru Hara Horor ya. Huru Hara Horor itu kan hanya untuk klarifikasi ya. Nah begitupun juga saya Budi Gembur sebagai pelaku driver ambulan itu berpesan atau lebih bijaknya saling mengingatkan untuk orang-orang baik yang kebetulan bawa ambulan. Misi kita adalah kemanusiaan, ya kan? Selalu kemanusiaan. Yang kedua adalah keselamatan. Jadi lebih bijak untuk yang bawa jenazah di jalanan. Jadi bawa ambulan, pikirkan keselamatan orang lain. Seberapapun kita kencang, ya Kang Pandi ya. Iya betul Om. Seberapapun kita kencang bawa mobil, pasti yang meninggal selamat. Iya. Nggak mungkin hidup lagi. Ya kan Kang ya, nggak hidup lagi. Makanya kita menjaga bagaimana kita bawa mobil tidak menimbulkan kecelakaan untuk orang lain, musibah orang lain. Ya, karena saya banyak melihat kejadian untuk teman-teman orang baik, jangan meninggalkan musibah di belakang Anda. Anda selamat di belakang musibah. Itu sangat berbahaya dan kita jaga itu. Ya. Saya rasa itu Kang untuk supir ambulan. Jangan lupa sekali lagi misi kita adalah untuk kemanusiaan dan keselamatan. Dan satu lagi saya mengingatkan saya pribadi jangan pernah lelah berbuat baik. Itu aja. Siap. Itu Kang. Jadi mungkin Kang Pandi juga ada pesan buat saya. Ya mungkin kalau untuk dari saya pribadi satu sih terus berbuat baik gitu Om. Amin. Ya. Ya moga aja dengan Huru Hara Horor kita akan tahu bagaimana berbuat baik. Amin. Ya. Oke. Gitu. Itu Kang ya? Iya betul Om. Oke. Mau tidur nggak? Belum sih Om. Tapi sekali lagi nih, saya mungkin perwakilan dari tim Huru Hara Horor, makasih banyak nih Om. Sama-sama. Terus makasih banget udah mau berbagi cerita di Huru Hara Horor juga nih Om. Tapi perlu dicatat bahwa apa yang saya ceritakan itu bukan menggurui. Iya betul. Ya. Juga saya memposisikan bahwa supir ambulan itu sesuatu yang penting, tapi tidak perlu menganggap dirinya spesial. Iya betul. Itu aja. Jadi para teman-teman orang-orang baik yang bawa ambulan, teruslah berbuat baik, tapi pikirkan keselamatan orang lain, khusus untuk mobil jenazah. Ya, pikirkan keselamatan orang lain. Sekali lagi, kita bawa jenazah, pasti dia selamat, tidak akan hidup lagi. Iya, betul. Betul itu Om. Oke deh, sahabat Huru Hara, pasti tadi udah dengar ceritanya dari Om Budi kan ceritanya epic banget nih. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa subscribe-nya, di like-nya juga, terus di share juga ke keluarga atau teman-teman kalian. Kalau mungkin ada yang tahu daerah atau ininya ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar aja. Ya bisa kita lacak ya. Bisa kita lacak lah gitu. Boleh. Oke. Ya. Mungkin nanti ke tukang kopi itu lagi. Oh iya betul. Nanti mungkin kita mampir lah ke sana kalau misalkan kita ada shoot di sana mungkin ya. Bisa ya. Oke. Paling akhir kata saya Fani Christian undur pamit dan Om Bodi juga undur pamit. Bye.